Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan kriteria guru honorer atau pelamar P3K 2021 guru yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi pertama, itu selain guru swasta dan lulusan PPG tentunya. Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai teman-teman untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, di sini sebenarnya ada dua kriteria yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan guru honorer atau pelamar yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi pertama, adalah kondisi di mana peserta atau pelamar P3K 2021 atau ini untuk guru honor negeri khususnya atau STHK 2, di mana di daerahnya atau wilayahnya itu tidak membuka atau menunda pengadaan P3K guru di tahun 2021. Jadi ini dipastikan teman-teman, rekan-rekan yang di daerahnya atau di wilayahnya tidak membuka atau menunda pengadaan P3K guru di tahun 2021 pastinya tidak bisa mengikuti seleksi P3K guru di tahap pertama, meskipun rekan-rekan itu guru honor negeri maupun STHK 2. Dan tentunya juga teman-teman setelah melakukan login di akun SSCSN ya, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman, yaitu di mana keterangannya Anda dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap 3, namun tetap harus mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal 26 bulan 7 2021. Jadi sini dijelaskan bahwasanya teman-teman yang di daerahnya atau wilayahnya tidak membuka atau menunda pengadaan P3K itu dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap ketiga. Dan ini sesuai juga dengan penjelasan atau penjabaran dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang P3K guru, seperti itu. Dan untuk informasi tambahan untuk guru swasta dan lulusan PPG, karena ada yang bertanya kapan bisa melakukan pemilihan formasi. Pemilihan formasi untuk guru swasta dan lulusan PPG itu nanti bisa dilakukan setelah seleksi kompetensi pertama selesai ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat alur seleksinya di portal informasi pendaftaran guru P3K, di mana untuk pilih formasi nanti itu akan dibuka kembali pastinya nanti, agar nanti teman-teman yang tidak lulus di tahap pertama, kemudian untuk lulusan PPG dan guru swasta bisa memilih formasi untuk mengikuti di tes tahap kedua. Jadi setelah tes tahap pertama baru teman-teman bisa memilih formasi. Kemudian kondisi yang kedua atau kriteria guru honor yang kedua yang akan kami sampaikan terkait dengan dinyatakan sudah lulus seleksi administrasi, namun kemungkinan teman-teman ya, yang kriteria kedua ini tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi pertama, yaitu di portal informasi pendaftaran guru P3K. Di sini ada pengumuman. Ini pengumuman ini terkait dengan penjelasan tentang pesan SMS Kemendikbud terkait reset yang beberapa waktu yang lalu ketika akan ditutup pendaftaran banyak muncul SMS untuk melakukan reset pendaftaran seperti itu. Nah, di sini ada 3 poin penting yang diinfokan di sini teman-teman. Yang pertama itu, pelamar dari kategori honorer sekolah negeri dan THK 2 yang muncul tombol reset di aplikasinya dan mendapatkan formasi di ujian tahap pertama agar segera melakukan reset dan memilih formasi yang tersedia. Dikhawatirkan, nah di sini teman-teman, dikhawatirkan bila tidak reset, formasi yang dipilih saat ini sebenarnya merupakan formasi yang tidak dapat dilamar. Seperti itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, pelamar dari kategori guru honorer swasta dan PPG atau lulusan PPG itu dapat mengabaikan tombol reset. Kemudian yang ketiga, pastikan menyelesaikan pendaftaran hingga submit final resume. Sebenarnya ini pengumuman yang sudah beberapa waktu yang lalu diinfokan, namun di sini terkait dengan poin nomor 1. Karena di sini kami membaca juga di Instagram Ibu Nunuk Suryani ya. Di Instagram beliau itu ada pertanyaan dari salah seorang pelamar pastinya ya, yang bertanya terkait dengan reset pendaftaran ini.
ya, terkait dengan reset pendaftaran, di mana beberapa waktu yang lalu juga Ibu Nunu menginfokan di akun resmi Instagramnya terkait dengan reset pendaftaran ini. Di sini pertanyaannya dijelaskan. Sebentar saya cari dulu pertanyaannya yang ini. Maaf Bu, mau bertanya, misalnya di sekolah tidak ada formasi, kemudian saya akhirnya memilih salah satu formasi di sekolah lain dari 11 sekolah yang muncul, yang apakah saya harus reset juga? Terima kasih, mohon pencerahannya. Nah, kemudian di sini dijawab langsung oleh Ibu Nunu Suryani. Di sini teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah, di sini beliau menjelaskan lebih aman reset daripada gugur di putaran pertama. Nah, di sini mengindikasikan kalau seandainya teman-teman kemarin yang mendapatkan SMS namun tidak reset, yang memiliki kasus seperti yang ditanyakan oleh pelamar, salah satu pelamar ini, nah itu kemungkinan mungkin saja lulus di administrasi nantinya namun gugur di putaran pertama. Artinya tidak bisa ikut di seleksi kompetensi pertama, seperti itu. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi, Bu Nunu menjelaskan, tetap lakukan reset, setelah itu akan muncul kembali formasi-formasi lamaran yang boleh dilamar. Takutnya jika tidak reset, posisinya melamar di formasi yang sebenarnya tidak boleh dilamar. Nah, di sini jelas teman-teman. Jadi apabila guru honor negeri yang formasinya tidak tersedia di sekolah induk kemudian sudah melamar di formasi sekolah lain namun tidak melakukan reset, artinya sudah melakukan pendaftaran pertama tadi, sudah mendaftar di sekolah lain, namun tombol reset itu muncul atau SMS itu muncul ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran pertama tadi namun tidak reset, seperti itu. Nah, ini dikhawatirkan yang sudah dijelaskan Ibu Nunu, itu dikhawatirkan nanti di putaran pertama gugur atau formasi yang dilamar itu tidak boleh dilamar sebenarnya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang bertanya terkait reset pendaftaran ini. Saya cari terlebih dahulu pertanyaannya, teman-teman. Sebentar, saya cari ini karena ini infonya penting ya, teman-teman. Karena ini berkaitan dengan teman-teman apakah bisa nanti ikut seleksi di kompetensi pertama, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan yang tidak mereset dan tidak kembali ke sekolah induk? Apakah ada konsekuensinya? Mohon penjelasannya, Bu. Nah, ini kasusnya berbeda, dimana kasus ini guru honorer ini sudah menyelesaikan pendaftaran, namun ada tombol reset. Mungkin ini sudah memilih formasi di sekolah lain, karena di pendaftaran pertama mungkin pada saat memilih formasi sekolahnya itu tidak muncul meskipun formasinya ada, namun sudah memilih sekolah lain namun tidak reset. Apakah ada konsekuensinya? Nah, Ibu Nunu menjelaskan di sini, kalau di sekolah induk ada formasi yang linear itu harus reset. Kalau tidak bisa ikut ujian tahap pertama. Nah, di sini dijelaskan ya teman-teman, sudah jelas sekali pernyataan dari Ibu Nunu Suryani terkait dengan penggunaan tombol reset pendaftaran kemarin. Tentunya ini nih kabar yang jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah mencek hasil lolos tidaknya teman-teman nanti di seleksi administrasi namun tidak bisa ikut di seleksi kompetensi pertama. Nah, ini adalah penjelasan terkait hal tersebut ya. Barangkali teman-teman termasuk ke dalam kondisi yang seperti ini ya, yang ditanyakan salah seorang pelamar kepada Ibu Nunu Suryani, seperti itu. Jadi silakan dipahami. Kemudian di sini kita lihat lagi. Terima kasih Bu, nih jawabannya lagi. Terima kasih Bu. Lalu jika kami tetap memilih sekolah lain berarti ikut tesnya di tahap 2 kah Bu? Kemudian Ibu Nunu menjawab, iya Mbak. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan seperti ini. Maaf meneruskan pertanyaan di atas Bu, jika di sekolah induk formasi yang dibutuhkan hanya 1 namun di sekolah lain yang dibutuhkan 3, apakah boleh tetap melakukan reset dan memilih sekolah lain yang dibutuhkan 3 Bu, karena peluangnya lebih besar? Kemudian kita lihat di sini tidak ada jawaban dari Ibu Nunu Suryani ya. Nah, terkait hal tersebut tentunya menjadi kabar yang
tidak baik ya bagi teman-teman. Mungkin yang sudah lulus, kabar baiknya teman-teman mungkin lulus nanti diseleksi administrasi namun tidak bisa ikut di tahap pertama seperti itu. Ini khususnya untuk guru honorer negeri dan STHK 2 seperti itu. Namun kepastiannya silakan ditunggu saja teman-teman, dan tentunya teman-teman yang mengikuti seleksi tahap pertama semoga bisa lolos dan manfaatkan kesempatan dan juga afirmasi-afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.